Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus memulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba pada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan itu menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui bacaan Injil hari ini, bagaimana tentang perumpamaan penggarap kebun anggur. Dalam perumpamaan ini, para hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur adalah para nabi, dan Yesus diumpamakan sebagai anak pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur adalah Allah dan para penggarapnya adalah bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh para penggarap sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap para nabi, dan puncaknya kepada Yesus Kristus. Para hamba dipermalukan, dianiaya, dan dibunuh. Begitu juga dengan perlakuan para penggarap terhadap anak pemilik kebun anggur. Allah pemilik kebun anggur, anak Allah yang diberi kebun anggur ini menunjuk kepada kematian Yesus, kematian sang anak yang mendatangkan kemarahan pemilik kebun anggur. Ini adalah hukuman Allah kepada bangsa Israel. Respon para pendengar menunjukkan penolakan kepada Yesus seperti cerita di dalam perumpamaan hari ini. Mereka berusaha menangkap Yesus. Saudaraku seiman dalam Kristus, dalam kisah Injil hari ini, penggarap kebun anggur tidak menepati janjinya kepada pemilik kebun anggur. Mereka enggan menyerahkan sebagian hasil kebun dan pada akhirnya ingin menguasai kebun tersebut. Para penggarap kebun anggur ini mencerminkan watak atau karakter pemberontak atau melawan sang pemilik kebun. Mereka melanggar perjanjian yang dibuat dengan pemilik kebun untuk berbagi hasil. Begitu juga dengan Allah telah mengikat janji dengan nenek moyang bangsa Israel
untuk menjadikan mereka bangsa yang besar. Namun mereka sendiri memberontak kepada Allah. Para nabi silih berganti datang menegur, namun mereka dianiaya, dibunuh. Pada zaman Yesus merupakan puncak pemberontakan mereka kepada Allah sendiri. Mereka menolak dan membunuh anak Allah. Sifat pemberontakan atau perlawanan ini menjadi penyebab mereka mendapat murka atau hukuman dari Allah sendiri. Sifat pemberontakan ini yang membuat bangsa Israel menolak Yesus. Mereka menolak Yesus adalah cerminan mereka melawan Allah. Ketaatan kepada Allah akan terlihat pada cara mereka memandang anak Allah. Mereka yang percaya kepada Yesus berarti mereka yang menaati perintah Allah. Saudaraku seiman dalam Kristus, ini adalah gambaran bagaimana Yesus memberi gambaran kepada kehidupan umatnya, di mana seringkali umatnya itu munafik, menipu dan tidak setia. Namun Allah tetap membuktikan diri bahwa Ia adalah penyayang dan penyabar. Di sini Yesus menginginkan kita taat kepada perintah Allah seperti Dia juga taat kepada Bapaknya. Ingatlah bahwa segala sesuatu di dunia ini ada batasnya, tidak ada yang abadi. Kesabaran Allah pun seolah-olah terlihat ada batasnya. Memang kesabaran Allah tidak bisa dibandingkan dengan kesabaran manusia. Allah bersikap sabar karena Ia ingin membentuk manusia seperti kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kesabaran manusia belum tentu ditunjukkan dengan melakukan kebaikan kepada orang lain. Untuk itu, marilah kita mempergunakan kesabaran Tuhan untuk dapat menghasilkan buah yang baik. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang taat. Jangan membiarkan hawa nafsu, angkara murka menguasai hidup kita, agar waktu yang Tuhan berikan kepada kita semua tidak sia-sia dan bisa menjadi berkat untuk sesama. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk selalu setia pada tuntunan firman-Mu. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.